Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku ingin coba menjelaskan tentang diagram Wiggers. Diagram Wiggers atau diagram yang biasa kita temui saat menilai suatu kondisi dari organ yang kita sebut sebagai jantung. Yang perlu kita perhatikan dari diagram Wiggers, yang pertama ada yang namanya ponokardiogram. Ponokardiogram adalah suara yang kita dengar dengan stetoskop. Jadi suara yang biasa kita mengerti seperti suara loop maupun suara dub. Suara 1, suara 2, suara 3, dan suara 4. Kalau suara 3 dan suara 4 dari suara jantung ini merupakan suara jantung yang tidak normal ya. Lalu kita bergeser ke diagram yang agak atasnya lagi. Yang ini kita sebut sebagai elektrokardiogram atau elektrokardiogram ECG atau EKG. Lalu di atasnya lagi ini merupakan diagram yang dinamai ventricle volume atau volume pada ventricle. Lalu pada bagian warna biru ini dinamakan dengan ventricle pressure atau tekanan pada ventricle. Sedangkan yang di atas biru ini kan ada kayak diagram kecil, ini kita namakan sebagai atrial pressure. Lalu ada diagram lagi kecil di atas ini, itu kita namakan sebagai aortic pressure atau tekanan pada aorta. Nah, kita langsung masuk saja pada bagian awalnya ya di sini ya. Nah, pada bagian awal sebenarnya di sini ada satu tonjolan kecil. Ini dinamakan dengan tonjolan P. Tonjolan P ini terjadi ketika atrium itu mengalami polarisasi. Jadi apa sih maksudnya polarisasi? Jadi polarisasi itu ketika suatu medan itu menjadi lebih negatif sehingga mengaktifkan otot yang ada di dalam atrium. Nah, otot yang berada di dalam atrium pun aktif, yang mana mendorong darah dari atrium menuju ventricle. Nah, kalau kita lihat pada ventricle volume pada saat terjadinya polarisasi, itu kita lihat di sini volumenya nambah ya, volumenya naik. Nah, setelah selesai bagian polarisasi maka volumenya tetap. Lalu di sini ada kompleks yang kita sebut sebagai QRS. Kompleks QRS ini merupakan kompleks ketika terjadi yang namanya polarisasi ventricle. Polarisasi ventricle ini mengakibatkan otot pada ventricle ini berkontraksi. Otot pada kontraksi ventricle itu menyebabkan tekanan pada ventricle itu lebih tinggi daripada tekanan pada atrium. Nah, ketika tekanan pada ventricle ini tepat berada di atas atrium, maka yang terjadi adalah katup dari atrioventrikular atau katup bisa mitral itu tertutup. Jadi katupnya tertutup. Nah, ketika katup AV tertutup dan katup yang sini belum terbuka atau katup aortanya belum terbuka, maka tekanan pada ventrikelnya meningkat nih, tetap meningkat terus sampai pada akhirnya tekanan pada ventrikel melebihi tekanan di aorta. Nah, suatu kondisi ketika di dalam ventrikel itu darah hanya berkumpul dan tidak ada katup yang terbuka, kita sebut sebagai isovolumic contraction. Karena di sini yang terjadi kontraksi tapi tidak ada terjadi perubahan volume. Karena di sini ventricle volumenya tetap. Lalu ketika sudah melebihi daripada tekanan di ventricle lebih dari tekanan di aorta, maka yang terjadi adalah katup aorta terbuka. Nah, disinilah baru terjadi yang namanya ejection, yaitu ketika darah dari ventricle itu mengalir atau terdorong masuk ke katup aorta melalui
tekanan, perbedaan tekanan tadi ya, dan kontraksi. Sehingga di sini darah masuk ke katup aorta. Sebelumnya saya ingin throwback dulu ke belakang tadi. Nah, dari penutupan katup AV yang tadi nih, itu menyebabkan suara jantung pertama. Yang biasa di orang-orang mengibaratkan suaranya itu seperti loop. Nah, kita lanjut lagi. Di sini karena ejection, darah dari ventricle kan bergerak nih menuju atrium atau bergerak menuju aorta. Maka yang terjadi adalah volume pada ventricle ini turun drastis sekali. Nah, saat volumenya turun, di sini ada repolarisasi ventricle pada EKG kelistrikannya. Nah, saat repolarisasi ventricle terjadi, maka otot mulai berelaksasi nih. Saat berelaksasi, maka tekanannya turun. Saat tekanannya turun di bawah aorta, maka yang terjadi adalah penutupan katup aorta. Nah, penutupan katup aorta ini menyebabkan suara jantung kedua yang biasa didengar dengan suara dup. Nah, setelah penutupan katup aorta, maka tekanan ventrikel itu terus turun akibat repolarisasi, turun terus sampai akhirnya di bawah atrium. Maka yang terjadi adalah terbuka kembali katup AV. Sebelumnya kan tadi sempat tertutup semua. Jadi kondisi ventrikelnya itu benar-benar ketutup semua gitu. Jadi tidak ada pemasukan darah, tidak ada juga dorongan. Itu artinya ventrikel sedang relaksasi, maka dinamakan isovolumic relaxation. Itu karena di sini terjadi perubahan, tidak terjadi perubahan volume pada saat sedang relaksasi gitu. Seperti kita lihat di ventricle volumenya ini tetap. Nah, lalu pada saat awal ini terjadi yang namanya rapid inflow. Rapid inflow ini terjadi ketika ventricle itu tepat berada di bawah daripada si atrium nih tekanannya, sehingga darah itu masuk begitu deras dari atrium menuju ventricle. Nah, pada saat awal memang sangat banyak darah yang masuk. Namun begitu terus bergerak, ternyata darahnya mulai pelan-pelan stabil yang masuk. Ini disebut sebagai fase diastasis. Pada fase diastasis, darah ventricle volumenya itu kan tadi waktu rapid inflow nih naik banget nih. Tapi waktu saat diastasis itu naiknya normal saja, jadi nggak terlalu banyak gitu. Nah, waktu di akhir terjadilah lagi yang namanya polarisasi. Polarisasi daripada atrium ini terjadi pada akhir masa diastasis, yang mana ini akan mendorong kembali darah dari atrium menuju ventricle yang disebut sebagai atrial systole, atau bahasa gaulnya itu juga bisa dibilang sebagai atrial kick. Maka ini akan terulang kembali fasenya. Jadi kita sudah menjelaskan seluruh fase dari Wiggers, dan ini tinggal mengulang kembali saja. Nah, ini juga aku lupa mention kalau titik ini dinamakan titik T ya, ketika terjadi yang namanya repolarisasi pada ventricle. Nah, lalu untuk klinisnya itu ada di suara 3 dan suara 4. Untuk klinisnya pada suara 3 itu terjadi saat terbukanya katup aorta. Jadi saat katup aorta terbuka itu kesulitan terbuka. Jadinya muncul suara 3 dan suara 4. Nah, kalau suara 4 itu terjadinya pada saat terbukanya katup mitral atau katup AV. Nah, untuk suara jantung 3 itu biasanya disebut sebagai ventricle gallop. Lalu untuk suara jantung 4 itu biasa disebut sebagai
sebagai atrial gallop. Nanti aku tambahin juga di komentar untuk penjelasan daripada kedua klinis ini, karena aku juga nggak terlalu paham, ini cuma jelasin yang fungsi normalnya aja. Jadi mungkin itu aja guys, kalau ada yang kurang bisa ditambahin, kalau ada yang kelebihan semoga bisa diserap dengan baik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.